Baik, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama mempersiapkan hati sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun kita berjalan dalam segala lembah kekelaman, namun tangan Tuhan pasti akan selalu menopang hidup kita. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu Menopang hidupku. Amin, Yesus. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan, amin, sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan ini pada Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang tiada Tuhan sepertimu Yesus. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku. Sekali lagi katakan ini pada Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin Yesus. Amin Tuhan. Tuhan, kini hati kami sudah siap untuk menerima segala kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami selalu percaya Engkau Tuhan kami yang selalu
menemani kami yang tidak akan pernah mengingkari janji Tuhan. Segala kesetiaan-Mu kami rasakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami juga agar kami bisa menerima segala kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita tetap mengecap syukur ya dengan segala kesehatan dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan kembali belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang telah terpampang di depan, yaitu Allah Pembelaku. Memang dalam bulan ini saya sengaja mengambil tema-tema tentang atribut Allah ya. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya yang pertama, minggu pertama bicara tentang Allah ya, Allah pelindung, Allah penjamin, dan hari ini kita akan bicara tentang Allah Pembelaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks yang mendasarkan atau mendasari khotbah ini memang cukup panjang, tapi tidak akan kita baca semua untuk mempersingkat waktu. Keseluruhan dari khotbah ini didasarkan pada 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-30. Cukup panjang ya. Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Kita akan melihat kutipan-kutipan ayat yang saya petik ya untuk khotbah pagi hari ini. Ketika kita bicara tentang pembela Bapak Ibu, kita selalu memiliki konotasi bahwa pada umumnya namanya pembela itu adalah kalau dalam dunia hukum sering disebut pengacara ya. Kita tahu semua pengacara-pengacara yang terkenal di Indonesia ya, ada Paris Hotman itu ya, kemudian ada U.C. Kaligis dan sebagainya. Saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu untuk berimajinasi sebentar. Membayangkan sebentar. Seandainya kita memiliki kesalahan yang sedemikian berat, kemudian kita ditempatkan di sebuah pengadilan yang luar biasa besar gitu, kita menjadi terdakwa, kemudian di depan kita ada hakim yang menghakimi kita, mungkin ada 3 hakim gitu, kemudian di kanan kiri ada jaksa, ada pengacara. Kalau di Amerika sana ada jurinya, di Indonesia jarang ada jurinya. Dan kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan didakwa, kemudian dieksekusi untuk mendapatkan hukuman. Ketika hakim sebentar akan mengetuk palu untuk memvonis kita, tiba-tiba muncul seorang pembela yang berkata kepada sidang itu, saya akan membela terdakwa ini. Dan si pembela itu berkata kepada si terdakwa, enggak usah takut, enggak usah getar. Atau pembela kita, pasti rasanya hati kita ini plong, lega, dan kita berpikir kita pasti bisa menang. Tetapi rentetan sebelum kita mengalami kemenangan itu betul-betul adalah satu situasi yang sungguh menekan kita. Nah hari ini Bapak Ibu, di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-30 ini,
kita menemukan kisah bagaimana Raja Yosafat mengalami tekanan yang begitu luar biasa dalam kehidupan dia sebagai seorang raja. Saya akan ambil kutipan beberapa ayat di dalam 2 Tawarikh pasal 20 tadi. Saya akan ajak kita semua untuk melihat ayat pertama dan ayat yang ketiga, gambaran dari bagaimana Yosafat mengalami pengepungan yang luar biasa. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ayat pertama. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita betapa tertekannya seorang raja yang bernama Yosafat. Yosafat adalah raja di kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Setelah zaman Salomo berakhir, kerajaan Israel itu terbagi menjadi 2, Bapak Ibu. Yang di utara itu diisi oleh 10 suku, ya, Dan, Ruben dan sebagainya di utara. Yang di selatan itu adalah kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem yang didiami oleh suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, cerita ini adalah cerita Israel bagian selatan di mana rajanya adalah Yosafat. Di dalam satu kejadian yang kita baca, Raja Yosafat ini tiba-tiba Bapak Ibu dikepung oleh koalisi 3 bangsa, dikepung oleh 3 bangsa besar, bangsa Moab dan Amon, bangsa Meunim, dan sebetulnya juga adalah bangsa Edom. Sebetulnya kalau ketika saya membaca latar belakang cerita dalam teks ini adalah perebutan daerah perdagangan antara orang Yehuda, orang-orang Yahudi itu dengan orang-orang Amon, Moab, Edom, dan Meunim. Nah, dalam kondisi yang terkepung seperti ini, Yosafat jelas takut. Apa yang aku alami? Aku nggak bisa apa-apa untuk mengatasi persoalan ini. Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang letak geografis dari kerajaan Yehuda. Bapak Ibu bisa melihat di tampilan di gambar ini, Yehuda itu di sebelah timur, timurnya lagi berbatasan dengan Laut Mediterania, sedangkan di sebelah barat itu ada bangsa Amon, Moab, Seir, Edom, dan kemudian ketiga bangsa itu berkumpul di En-Gedi. Kalau kita tadi melihat ada yang namanya bangsa Meunim, Meunim itu ketika saya baca di berbagai tafsiran, itu adalah orang-orang Arab yang bermukim di pegunungan-pegunungan di sekitar daerah Yehuda. Saya ketika membaca ini Bapak Ibu, terus terang berpikir ini kayak keadaan Israel zaman sekarang gitu loh. Dikepung oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Orang-orang Arab, orang-orang Amon, orang-orang Moab, orang-orang Edom, orang-orang Seir. Koalisi 3 bangsa yang kemudian mengepung Yosafat sedemikian ketat. So, perhatikan baik-baik dari gambar ini. Kita bisa melihat ketika Yehuda atau Yosafat dikepung, tidak ada satupun celah untuk dia bisa meloloskan diri. Ke timur yang dihadapi adalah laut. Ke barat yang dihadapi adalah koalisi bangsa-bangsa yang sedang mengepung dia. Apa yang dialami? Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Nggak bisa. Itu sebabnya seperti yang tadi saya katakan.
pada ayat yang ketiga dikatakan begini, Yosafat menjadi takut. Siapa tidak takut Bapak Ibu? Ketika bangsa-bangsa yang besar, yang modern, yang ada di sekitar mereka, tiba-tiba menjebak dan mengeroyok raja kecil ini, Yosafat. Betul-betul tidak ada peluang bagi Yosafat untuk melarikan diri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah ada di antara kita hari ini yang mengalami kondisi yang terjepit seperti ini. Mungkin kita tidak dijepit oleh Raja Amon, Moab, Edom, dan orang-orang Meunim. Tapi mungkin ada kondisi-kondisi di antara kita yang membuat kita itu betul-betul merasa terpojok, merasa terkepung, oleh karena mungkin yang mengepung kita adalah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah konflik dalam keluarga, masalah macam-macam yang membuat kita merasa seakan-akan nggak bisa apa-apa. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Nggak ngerti mau berbuat apa. Sebagai hamba Tuhan saya hanya katakan perhatikan Yosafat pada ayat yang ketiga. Ketika Yosafat menjadi takut, dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Satu hal yang bisa kita teladani dari Yosafat adalah ketika dia merasa nggak ngerti untuk berbuat apa, dia tidak lari untuk meninggalkan Tuhan. Bandingkan dengan beberapa orang yang mungkin pernah kita kenal Bapak Ibu. Ketika mengalami kesulitan di dalam hidup, entah masalah ekonomi, kesehatan, persoalan, pergumulan, pekerjaan, dan ketika mereka nggak ngerti mau berbuat apa, yang muncul apa? Kekecewaan. Buat apa saya ikut Tuhan? Capek ikut Tuhan, susah ikut Tuhan. Akibatnya apa? Meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi ibadah ke gereja, menjauhkan diri dari persekutuan ibadah, dan ujungnya pasti orang itu akan mengalami kekalahan. Hari ini kita bisa melihat, ketika Yosafat tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, dia justru lari kepada Tuhan. Yang menarik perhatian saya Bapak Ibu, strategi pertahanan yang dibangun oleh Yosafat ketika dia mengalami kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk menang atas pergumulan itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, satu raja, kerajaan kecil, dikepung oleh 3 koalisi bangsa besar, Amon, Moab, Edom, dan kemudian ada persekutuan-persekutuan orang Menuim dan orang-orang Seir itu. Apa yang harus dilakukan? Strategi pertahanan apa yang dibangun oleh Yosafat ini? Ini yang menarik. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Yosafat. Doa, puasa, dan iman. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ayat-ayat ini. Ayat 3 sampai yang keempat. Lalu Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak kali kita sebagai orang Kristen karena sudah terbiasa berdoa, sudah terbiasa berpuasa, kita berpikir bahwa doa dan puasa sekedar ritual biasa. Sekedar kegiatan keagamaan yang biasa. Kita berpikir doa, ya sudah saya berdoa kok. Apalagi yang harus saya kerjakan? Doa seakan-akan sesuatu yang sudah menjadi kehilangan makna di antara kita sebagai orang percaya. Pagi hari ini saya ingin mengembalikan konsep yang tepat akan sebuah doa. Doa bukan sekedar ritual Bapak Ibu. Doa bukan sekedar sesuatu yang mestinya kita kerjakan, bukan. Doa adalah senjata kita di dalam mengatasi setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mulai meragukan kuasa doa, engkau akan terjebak dengan berbagai macam persoalan.
Kenapa? Karena kita sudah rutin berdoa, pagi berdoa, siang berdoa. Sesuatu yang sudah biasa, kadang-kala kita menjadi kehilangan makna akan arti daripada sebuah berdoa. Dan firman Tuhan katakan, ketika Yosafat punya pergumulan, punya masalah, dia tidak mencari kepada manusia, dia berlari kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kadang-kala kita berpuasa menjadi sebuah kebiasaan keagamaan yang tanpa makna gitu ya. Apalagi sekarang kita berpuasa intermittent fasting gitu ya. Ini ada ibu-ibu yang suka intermittent fasting, itu enggak punya kuasa apa-apa ibu, cuma sekedar menghilangkan lemak-lemak yang nempel gitu. Ini puasa yang mencari Tuhan. Puasa yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat dalam seluruh rangkaian pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Alkitab, sebetulnya puasa itu bukan sebuah ritual yang setiap kali harus dikerjakan, tidak. Dalam perjanjian lama kita selalu melihat ketika punya persoalan, solusinya pasti doa dan puasa. Orang yang punya beban pergumulan yang berat, solusinya adalah doa dan puasa. Jadi puasa itu kita bisa melihat seakan-akan menjadi senjata orang percaya untuk mengatasi setiap persoalan. Bukan sekedar ritual. Misalkan ya, saya puasa Senin Kemis. Tiap kali Senin dan Kemis saya berpuasa, itu ritual. Saya berpuasa hanya ketika pada bulan Februari misalkan. Saya berpuasa setiap bulan April misalkan. Apabila kita melakukan itu, saya hanya katakan bahwa itu adalah puasa-puasa yang ritual, yang biasa. Tapi yang dilakukan oleh Yosafat, puasa di sini adalah bagaimana dia nggak ngerti, nggak bisa untuk menyelesaikan persoalan itu, dia nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan itu, kemudian dia datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Saya mengajak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau punya pergumulan persoalan, jangan sekedar mengeluh dan menangis dan bingung mau berbuat apa, lakukan langkah seperti Yosafat, datang kepada Tuhan, doa dan puasa. Amin. Kemudian doa dan puasa itu didasarkan pada yang namanya iman. Saya akan baca ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Ayat ke-12 berkata begini, ya Allah kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ada dua kalimat yang menyentuh hati saya dalam ayat ke-12 ini Bapak Ibu. Yang pertama, Yosafat berkata begini, kami tidak mempunyai kekuatan. Kami tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi laskar ini. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kami enggak ngerti mau berbuat apa. Tapi yang kami tahu, kata Yosafat, mata kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Itu iman, Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi persoalan, engkau boleh mengatakan seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, aku enggak tahu mau berbuat apa. Aku enggak ngerti mau melakukan apa. Saya enggak punya kekuatan. Saya enggak punya kemampuan. Dana enggak ada, daya enggak ada. Tapi yang saya tahu, engkau sanggup menolong saya. Itu iman. Masalah sudah selesai? Belum. Penyelesaian persoalan itu didasarkan pada iman. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika bicara mengenai iman, ada ayat-ayat yang ingin saya bacakan buat Bapak Ibu merupakan bukti atas respon iman yang dimiliki oleh Yosafat. Perhatikan baik-baik teks ini.
Dan kiranya ayat ini menginspirasi kita sebagai orang percaya. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dengan pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca ini apakah Yosafat sudah memenangkan peperangan? Belum. Dia masih terhimpit, dia masih tertekan, dia masih dikepung oleh Amon, Moab, Edom, Seir, dan Menuim tadi. Masih dalam kondisi yang tidak berdaya. Tapi apa yang dilakukan? Dia tidak tenggelam dalam kekecewaan, dia tidak tenggelam dalam ketakutan yang terus-menerus. Dia bangkit dan menyuruh orang-orang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi yang begitu tertekan, Yosafat mengajak orang-orang untuk menyanyi. Saudara mungkin ingat film India, ya kan? Kalau saudara senang nonton film India, yaitu film yang suka nyanyi, nari ya, jatuh cinta nyanyi, ya, bapaknya meninggal nyanyi juga, gitu kan. Tetapi kita melihat di sini adalah bahwa ketika Yosafat mengalami pergumulan yang berat, justru langkah pertama yang dia ambil, yang dia lakukan adalah menyembah Tuhan. Penyembahan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa di dalam diri Yosafat. Penyembahan menjadi senjata untuk mengatasi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, berapa kali kita menyembah kepada Tuhan? Serius enggak kita menyembah kepada Tuhan? Ketika WL mengajak kita, mari kita angkat tangan, buka hati, sembah Tuhan. Apakah konsentrasi kita kepada Tuhan atau sekedar pikiran kita melayang kemana-mana yang gak jelas, kemudian ngelihat kanan kiri, doanya kayak gini ya si A, si B dan sebagainya. Apakah seperti itu? Kalau penyembahan kita hanya fokus kepada apa yang di sekitar kita, ya pantas penyembahan kita bukan senjata yang ampuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, ketika di gereja, di rumah kita berdoa, kita menyembah, konsentrasilah kepada Tuhan. Itu sebabnya saya pernah katakan di mimbar ini juga. Kenapa sih kalau orang Kristen berdoa itu harus tutup mata? Ada ayatnya enggak ya kalau kita berdoa, firman Tuhan bilang kalau engkau berdoa tutuplah matamu? Enggak ada. Yang ada kalau engkau berdoa angkat tanganmu, baca dalam kitab Timotius. Para laki-laki yang terhormat di bait Allah, ketika dia berdoa dan menyembah Tuhan dia angkat tangannya. Itu di Timotius. Tapi enggak ada yang mengatakan engkau harus tutup mata. Hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita buka mata, yang kita lihat itu adalah situasi yang ada di sekitar kita, duniawi, yang nampak, yang visionable, itu yang kita lihat. Tapi, perhatikan baik-baik kalimat saya, tapi ketika engkau pejamkan mata, yang engkau lihat adalah penglihatan iman. Penglihatan yang tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok di mana kita ada. Penglihatan yang tidak bisa dibatasi oleh apa yang ada di sekitar kita. Dengan memejamkan mata, kita bisa pejamkan mata, kita bisa melihat betapa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita jauh di depan sana.
Itu sebabnya saya katakan, respon iman yang dimiliki oleh Yosafat ketika dia memiliki pergumulan itu, yang pertama adalah menyembah kepada Tuhan. Dia sembah kepada Tuhan. Saudara masih ingat Hana yang dicaci maki oleh madunya karena dia tidak punya anak? Dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Saking sungguh-sungguhnya dia menyembah Tuhan, sampai orang berkata, ini perempuan lagi gila ini. Ya kan? Tapi saya mau katakan, ketika Hana sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, Tuhan berkata, besok, tahun depan, engkau akan memiliki seorang anak yang luar biasa. Lahirlah tokoh besar, namanya siapa? Samuel. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin punya anak yang luar biasa, berhasil, ya, dahsyat gitu, nyembahlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, respon iman ini apa? Yang paling menarik hati saya dalam teks ini Bapak Ibu, perhatikan ayat ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, apa di situ yang dikatakan Bapak Ibu? Berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yang saya renungkan ini begini Bapak Ibu. Teks yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan Nabi, tidak keluar dari mulut hamba Tuhan. Tapi keluar dari mulut Yosafat, seorang yang bukan imam, bukan nabi, dia adalah raja. Yang pekerjaannya tidak di bait Allah. Dia yang berkata kepada seluruh bangsa Israel, kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin sukses, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Saya berpikir Bapak Ibu, seandainya kalimat ini muncul dari imam besar, muncul dari mulut nabi, kita bisa berkata, ya emang dia nabi, emang dia imam gitu. Ini orang awam, orang yang tidak ada sangkut paut dengan kenabian dan keimaman, dia raja. Dan dia ingin memberikan tips sukses, tips rahasia berhasil kepada seluruh bangsa Israel. Apa tipsnya? Apa rahasia keberhasilan? Yosafat berkata begini, kalau engkau ingin berhasil, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada nabi-nabinya. Amin Bapak Ibu? Amin? Apa implikasinya buat kita? Kalau engkau ingin percaya, kalau engkau ingin berhasil, percayalah kepada Tuhan. Tapi kan kita nggak bisa ketemu Tuhan secara langsung, ya kan? Siapa yang bisa ngobrol dengan Tuhan secara langsung, secara audible gitu? Tuhan ngomong, kita jawab secara pendengaran, nggak ada kan? Tuhan punya wakil. Siapa itu? Hamba-hamba Tuhannya. Saya bukan mengangkat diri sendiri sebagai seorang hamba Tuhan dan terus Bapak Ibu harus percaya kepada saya. Tapi ini kata firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Enggak selesai sampai di sini. Percayalah kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya, kepada orang-orangnya Tuhan, dan kamu akan berhasil. Ini respon iman. Keberhasilan bukan oleh karena kita punya kekuatan atau kemampuan Bapak Ibu, bukan. Tapi karena iman kita kepada Tuhan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Begitu Yosafat dan orang Israel memiliki iman, menyembah kepada Tuhan, jaminan pembelaan itu pun muncul. Di mana? Kita akan baca. Ayat 14 sampai yang ke-17, saya akan bacakan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru,
Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, kalau kita mendapat jaminan dari satu figur yang berkuasa, yang berotoritas, pasti legalah hati kita. Dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang tertekan, Yosafat ini berdoa, dan ketika dia berdoa, tiba-tiba dia mendengar ada jaminan. Kamu besok akan menang. Dan kamu tidak melakukan peperangan itu. Siapa yang melakukan peperangan? Tuhan berkata begini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, yang kita nggak bisa menyelesaikan, yang kita nggak sanggup menyelesaikan, yang kita sudah putus asa, yang kita sudah nggak ngerti mau berbuat apa, terus kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menundukkan kepala kita, dan tiba-tiba Tuhan berbicara kepada kita. Engkau akan selesai, masalahmu akan selesai, engkau akan menang, dan kamu tidak usah berbuat apa-apa, diam saja, kamu akan menang. Wow. Kapan kita bisa mengalami kayak begini Bapak Ibu? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita kepada Allah. Makanya tadi saya bilang Allah itu pembela kita. Pembela saya. Tuhanlah yang membelaku. Tuhan pembelaku. Perhatikan judul khotbah tadi Bapak Ibu yang saya katakan Allah pembelaku. Saya sengaja menggunakan kata Allah pembelaku. Kenapa? Karena kata ku itu sifatnya personal sekali. Sifatnya pribadi sekali. Ini punya ku. Kalau tanpa aku misalkan Allah pembela, ya dia belain siapa gitu kan. Dia jagain siapa gitu kan. Tapi ketika kita meyakini bahwa Allah pembelaku, berarti pembela itu adalah milik kita, milik saya, pribadi, personal. Siapa yang berani mengatakan Allah pembelaku? Orang-orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Ada banyak orang nggak berani ngomong Allah pembelaku. Kenapa? Karena engkau nggak intim dengan Tuhan. Kasih ilustrasi Bapak Ibu. Kemana-mana saya berani bilang berkata misalkan Ilani istri saya. Kenapa? Saya punya hubungan intim dengan dia. Dia istri saya satu-satunya. Istriku itu milikku, milik saya gitu loh. Personal sekali. Dan hari ini ketika kita membaca teks ini, ketika Yosafat berdoa, Tuhan memberikan jaminan. Hei Yosafat, besok kamu menang kok. Mungkin Yosafat bertanya, caranya gimana Tuhan? Caranya adalah turun saja ke laga peperangan itu, tapi engkau enggak berbuat apa-apa, engkau cukup berdiri. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saya mendengar khotbah, kita hanya berdiam diri saja kepada Tuhan, enggak berbuat apa-apa. Enggak juga, ayat ini berkata kita tetap berjuang, kita tetap turun ke medan perang, kita tetap membawa senjata dan perlengkapan yang lain. Tapi ketika engkau di medan perang, engkau tidak perlu berbuat apa-apa karena Tuhan yang berperang atas engkau. Amin Bapak Ibu. Artinya apa sih? Tuhan tetap minta kita itu melakukan tugas yang menjadi tugas kita. Tugas yang harus kita lakukan, kerjakan itu. Tetapi
hasilnya dijamin Tuhan pasti berhasil. Engkau enggak akan diberkati kalau engkau enggak bekerja, Bapak Ibu. Oh, cukup di rumah, ya, di dalam kamar asal berdoa puasa, sehari doa 8 jam, tiba-tiba diberkati, itu bohong. Anda harus tetap bekerja, melakukan tugas yang kita emban, tetapi keberhasilan itu pasti ada dalam jaminan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan terakhir, coba perhatikan. Ketika jaminan kemenangan itu datang, maka fakta kemenangan dari sang pembela itu terjadi. Ayat ke-22 saya akan bacakan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Zair, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Zair, mereka saling bunuh-membunuh. Perhatikan ayat ke-24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Mereka berangkat berperang, mereka membawa persenjataan. Yosafat mengajak para prajuritnya hanya untuk melihat tentara Amon, Moab, Seir, dan Menoam itu mati berhamparan. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya, Yosafat menjarah harta kekayaan dari 3 bangsa ini selama 3 hari 3 malam. Saking banyaknya. Kemenangan dari Tuhan tidak pernah setengah-setengah, Bapak Ibu. Kemenangan dari Tuhan pasti total dan berkelimpahan. Masih ingat bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang? Sisa 12 bakul. Pertolongan Tuhan selalu membuat kita takjub, kagum, betapa Tuhan mengasihi kita. Bayangkan Bapak Ibu, Yosafat ngangkuti hartanya orang-orang Amon Moab itu, enggak cukup 1 hari, 3 hari, 3 malam, terus menerus. Siapa di sini yang mengalami kondisi seperti Yosafat, terkepung dengan berbagai macam persoalan, terkepung dengan berbagai macam pergumulan? Hari ini dengar firman Tuhan, Allah yang akan membela kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan. Amin. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri.